Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal Network Internasional memiliki budaya yang ditetapkan oleh para pimpinan perusahaan melalui berbagai metode. Budaya ini dinamakan HNI Prima. HNI Prima adalah sebuah singkatan yang terdiri dari nilai-nilai penting sebagai budaya perusahaan untuk mencapai kesuksesan bersama. HNI Prima. H. Helpful and Humility. Melayani dengan ketulusan dan kerendahan hati. N. Nurture. Terus belajar, bertumbuh, dan menumbuhkan. I. Integrity. Menjaga amanah, menjunjung tinggi kejujuran. P. Profesional. Bekerja sungguh-sungguh, hasil terbaik setiap saat. R. Respect. Menghargai atasan, menghormati rekan, menyayangi bawahan. I. Inisiatif and inibat. Berani proaktif, konsisten dalam disiplin. M. Motivation. Semangat dan antusias untuk terus lebih baik. A. Akhlak and accountability. Berakhlak mulia dan bertanggung jawab penuh. Kami, insan HNI, berjiwa melayani dengan rendah hati, terus belajar dan bertumbuh, menjaga amanah dengan jujur, bekerja profesional, saling menghormati, proaktif dan disiplin, penuh semangat, serta berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di hari Rabu yang insya Allah sejuk dan indah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan segala karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti sebelum-sebelumnya, dan insya Allah ke depan kita bisa lebih semangat lagi. Salawat serta salam tak lupa juga mari kita sampaikan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan juga para pengikut-pengikutnya yang insya Allah kita semua yang berada di studio HNI TV dan juga rekan-rekan dan juga Bapak Ibu LED yang ada di Zoom, termasuk pengikut Rasulullah yang istiqomah hingga kelak. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mengkaji tafsir Quran surat Al-Imran ayat 79 sampai 82 insya Allah, yang akan dipandu, yang akan disampaikan oleh Ustadz yang sudah kita kenal, yaitu Ustadz Abdul Manaf LCMA, dan alhamdulillah beliau sudah berada di HNI TV, dan hari ini ternyata adalah taklim rebuan perdana di tahun 2026 ya, Masya Allah. Baik, mari kita buka kajian rebuan pada hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum saya serahkan kepada Ustadz Abdul Manaf, mungkin saya sapa dulu ya semuanya. Yang kami hormati kepada jajaran direksi, komisaris, dan juga Dewan Pengawas Syariah HNI. Yang kami hormati di sini juga hadir para Bapak Ibu owner BC seluruh Indonesia dan juga para stafnya dan semua rekan-rekan staf HNI, mulai dari direksi, manajer, supervisor, dan rekan-rekan staf, dan juga di sini hadir anak-anak perusahaan HNI. Dan juga hadir pula jajaran LED mulai dari PLC, ALC, SLC, dan juga Bapak Ibu LED yang sangat luar biasa semangat mensiarkan produk-produk HNI di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, Masya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz Abdul Manaf LCMA. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tadi disampaikan bahwa ini adalah pengajian perdana di tahun 2026. Kita niatkan supaya kita selalu hadir dan selalu ikut serta dalam setiap kajian-kajian, karena dikatakan dalam hadis niyatul mu'min khairum min amalih. Ternyata niat itu lebih dahsyat daripada amal. Gitu. Kalau kita udah niat, kapan-kapan kita nggak bisa hadir, udah dicatat gitu. Mungkin karena sakit, mungkin karena musafir, mungkin karena ada udzur syar'i, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa beliau kita tidak akan mendapatkan ajaran Islam yang kita nikmati, yang kita jalani dalam sehari-hari. Dan ini adalah suatu kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Oleh karena itu,
Jangan lupa kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar HNI, HPAI yang saya muliakan dan yang saya cintai, alhamdulillah pada awal tahun ini kita diberi Allah Subhanahu wa taala panjang umur dan dikasih Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Sebenarnya setiap hari matahari terbit atau setiap pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari, ini maknanya semakin menjauhkan kita dari dunia ini dan semakin mendekatkan kita ke akhirat. Kenapa? Karena jatah kita di dunia ini semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu, di samping kita mencari nafkah, mencari harta, ya, mungkin mencari kekayaan, ya, jangan lupa ya persiapan kita untuk menghadap dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Dan carilah akhiratmu, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia ini. Artinya, bagian kita dari kehidupan dunia ini ada dua. Yang pertama sudah berlalu, 2025, dan yang sebelumnya sudah berlalu, dan itu tidak akan pernah kembali lagi. Yang kedua adalah mabaqiyah, yang tersisa, dan itu kita tidak tahu. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali tahun baru 2026 ini dengan tilawah surah Ali Imran ayat 79 sampai dengan 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yakunu ibadan li min dunillah. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 79 ini adalah isinya tentang tauhid. Yang mana ajaran tauhid itu adalah estafet. Ya, yang dibawa oleh Nabi, kemudian estafet itu diserahkan kepada Nabi berikutnya. Kemudian diserahkan lagi kepada Nabi berikutnya. Makanya di sini dikatakan maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Maka tidaklah seyogyanya dan tidaklah mungkin atau bahkan mustahil ya bagi seorang manusia yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah yang diberikan Allah kepadanya Alkitab, kitab suci, wal hukmah dan hikmah, wan nubuwah dan kenabian. Thumma yaqula linnas, kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah. Jadilah kamu wahai manusia hamba-hambaku. Ya, menghamba kepadaku bukan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sababun nuzul ayat ini adalah ketika Nabi SAW kedatangan tamu dari Nasrani Najran dan berdialog dengan Nabi. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kata mereka, wahai Muhammad, apakah maksud dengan dakwahmu ini? Engkau meminta kami supaya kami menyembah kepadamu sebagaimana kami menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka di sini Nabi kita menjelaskan maka nali bashar. Ya. Tidak mungkin atau mustahil seorang manusia yang diberikan Allah kepadanya kitab dan juga hikmah dan juga nubuwah mengatakan, jadilah kamu wahai manusia hamba-hambaku. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan salah pilih gitu. Ketika Allah memilih nabi, berarti nabi yang dipilih itu ya adalah orang yang tepat dan tidak akan pernah berkhianat. Karena kalau sampai nabi mengatakan kunu ibadalli, jadilah kamu hambaku, sementara yang diperintahkan kepadanya adalah mengajak orang kepada tauhid, la ilaha illallah. Ya. Kemudian dia dalam ajarannya itu mengajak orang untuk menyembah kepadanya. Maka ini adalah sebuah pengkhianatan besar. Tidak mungkin. Apalagi seorang nabi itu telah dibekali dengan Alkitab. Ya, kalau Nabi Muhammad dibekali dengan Al-Quran. Kalau Nabi Musa dibekali dengan Taurat. Kalau Nabi Isa alaihissalam dibekali dengan Injil. Maka oleh karena itu, ya, ketika ada orang menyembah Nabi, maka ajaran ini adalah bid'atun dolalatun. Bid'ah dolalah. Ya, bukan berasal dari Nabi. Nabi tidak mungkin mengajak orang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ajaran Nabi itu semua sama, yaitu tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi ayat ini tidak hanya sekedar bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, ya, akan tetapi juga sebagai pernyataan bahwa itu adalah sesuatu yang mustahil.
sesuatu yang tidak masuk sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, bagaimana mungkin seorang nabi utusan Allah, pilihan Allah, ya, melakukan sebuah pengkhianatan? Itu. Nah. Atau barangkali mereka mengatakan Allah sendiri yang menyuruh supaya manusia menyembah Nabi Isa, tambah lebih parah lagi, tambah tidak mungkin lagi. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat kenapa tidak pakai fa. Maka nali basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa. Kenapa pakai summa? Kan bisa pakai fayaqula linnas. Kalau fa itu artinya dekat. Kalau summa jauh, ya kan? Coba lihat dalam Quran. Apa? Summa amatahu fa akbarah. Kemudian dia mematikannya, fa akbarahu, menguburkannya. Karena antara mati dan kubur dekat. Antara orang mati dan dikuburkan sebentar. Tapi setelah itu apa? Summa amatahu fa akbarah, summa idza syaa ansyarah. Kan lama ya? Sebab antara orang dikubur sama dibangkitkan lama, mungkin ratusan, mungkin ribuan tahun. Makanya pakai summa. Nah, ini ada summa ini, Syekh Said At-Tantawi dalam kitab tafsirnya Al-Wasit membahas ini. Beliau mengatakan di sini ada hikmahnya kenapa pakai summa. Karena itu jauh. Jauh sekali. Ya, jauh sekali, sangat mustahil dan tidak mungkin seorang nabi mengatakan sembahlah aku. Ya. Makanya orang berani menantang, tunjukkan satu ayat di dalam Injil, ya. Walaupun Injil itu sudah merupakan Injil yang apa? Yang sudah dirubah oleh manusia, tapi tunjukkan di mana Nabi Isa mengatakan secara tegas dan tidak ambigu, sembahlah aku. Tidak ada, tidak pernah. Ya. Sebab bagaimana mungkin Nabi Isa mengatakan sembahlah aku. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi itu tidak punya keberanian untuk mengada-ngada. Kan dalam surah Al-Haqqah Allah berfirman kepada kekasihnya, ya, kepada nabi yang paling dicintainya. Bahkan Allah mengancam, "Lau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil, la akhadnahu bil yamin, tsumma laqata'na minhul watin, fama minkum min ahadin anhu hajizin." Ya. Seandainya Muhammad mengada-ngada, ya, mengada-ngada, la akhadnahu bil yamin, kami akan pukul dia dengan tangan kanan. Itu kan kalau pukul dengan tangan kiri nggak kencang, pakai tangan kanan, kami akan pukul dengan pukulan yang sangat menyakitkan, kata Allah. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami potong urat nadinya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tidak ada yang dapat menghalangi. Ya. Dari sononya ajaran itu tauhid. Dari Allah Subhanahu wa taala ajarannya tauhid. Kalau kita lihat Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ayat bahwa setiap nabi itu datang membawa tauhid. Misalnya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad dari rasul kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'buduni, sembahlah aku. Mau Nabi Ibrahim, mau Nabi Musa, mau Nabi Musa, mau Nabi Isa, mau Nabi Muhammad, semuanya membawa pesan la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Dalam ayat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus pada setiap umat rasul. Apa isi dakwahnya? An i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Itu. Apa itu taghut? Sesuatu yang disembah selain Allah. Di ayat yang lain, ya. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Ini dalam bentuk pertanyaan. Was'al, tanyakanlah
man arsalna min qablika, orang yang kami utus sebelum engkau. Aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun, apakah ada kami menjadikan Tuhan selain Allah untuk disembah? Ya. Kagak ada. Ya. Satu lagi ancaman. Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najziz zalimin. Siapa-siapa yang mengatakan bahwa aku Tuhan selain daripada Allah, maka orang tersebut akan kami balas dengan neraka jahanam. Begitulah kami membalas orang-orang yang zalim. Jadi ajaran menyembah manusia ini adalah ajaran yang aneh, ajaran yang alien, ajaran yang tidak ada sumbernya dan tidak ada dasarnya kecuali oleh kecurangan yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada itu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan di dalam kitab apa? Tunjukkan nabi yang mana yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya ataupun menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tauhid jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Nah, dari sini dapat kita ambil sebuah pelajaran, khususnya di zaman kontemporer ini ataupun di zaman kekinian ini. Ya. Yang pertama, kita sebagai manusia itu berani berpikir kritis. Ya. Kita itu anti pengkultusan. Ya. Nabi saja tidak boleh dikultuskan, ya kan? Malaikat tidak boleh dikultuskan. Apalagi seorang ulama, seorang kiai, seorang guru. Apa itu pengkultusan itu? Ya, yaitu seorang guru itu merasa dirinya absolut, merasa dirinya memiliki kebenaran mutlak. Ya, tidak bisa salah. Nah, itu. Ya, tidak bisa dikritik. Ya, tidak bisa dikasih nasihat. Makanya Imam Malik mengatakan kullun yuqbalu wa yuraddu illa sahibu hadal maqam. Semuanya ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali pemilik makam ini, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau mendapatkan bimbingan daripada wahyu. Ya. Maka oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hormati para guru, kita hormati para pemimpin, ya, kita hormati para kiai, ya, tapi jangan hilang daya kritis kita, ya. Ya. Menolak instruksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, dan bertentangan dengan tauhid la ilaha illallah. Ya, kalau Bapak Ibu ingat, di Indonesia ini judi itu pernah halal, yaitu Porkas sama SDSB. Itu antum ingat, belum lahir mungkin sebagian itu ya. Itu dulu itu dihalalkan. Nah, pada saat itu ulamanya yang menghalalkan itu. Tidak boleh. Oh, ini karena udah ulama yang memfatwakan. Tidak. Kalau salah katakan salah itu. Ya, tidak boleh diterima. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di era zaman sekarang pun ada yang masih seperti itu juga. Jadi di era sekarang, ya, kita tidak boleh mengkultuskan orang. Ya, mengkultuskan orang itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, pengkultusan itu barangkali bisa juga kita lihat ada orang mengkultuskan para influencer gitu. Nah, influencer yang sudah terkenal, artis, semua diikuti tanpa ada filter. Diikuti cara berpakaiannya, diikuti cara dia bersikap, cara dia bermuamalah, ya. Diikuti gaya dia, model dia, ya, yang kadang berpelukan dengan perempuan, kadang berciuman dengan perempuan, dianggap
dianggap normal, dianggap biasa karena dia adalah tokoh. Nah, itu juga bentuk dari pengkultusan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tokoh politik, ya, karena sangat terkenal, karena sangat berpengaruh, akhirnya salah pun dibela, ya, menyimpang pun, ya, dibela mati-matian. Nah, ini tidak boleh. Maka dikatakan dalam ayat ini, summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tapi Nabi itu mengatakan justru apa? Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab. Tapi jadilah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin. Apa itu rabbaniyin? Rabbaniyin itu dinisbahkan kepada Rabb, yaitu dinisbahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Jadilah kamu orang-orang yang rabbani, ya, orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Jadilah kamu pemimpin rabbani, ya. Maka pertama yang kita ambil ibrah dari pelajaran ini adalah menghindari pengkultusan. Apa itu pengkultusan? Jangan taat membabi buta. Jangan taat membabi buta. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal, ya. Jangan serahkan akal kita ini kepada seseorang, ya kan, untuk mengatur kita, ya, untuk menyesatkan kita, ya. Allah mengatakan afala ta'qilun, ya. Kita harus, kalau memang salah katakan salah, ya. Kalau memang bertentangan katakan bertentangan, ya. Hormati orangnya, tapi jangan tuhankan sosoknya. Itu yang kita ambil pelajaran. Nah, kemudian hari ini juga, kalau menjadi pemimpin itu, jangan pemimpin yang mengajak kepada dirinya. Jangan pemimpin yang ingin membesarkan dirinya dengan memperbudak pengikut-pengikutnya dan anak-anak buahnya. Tapi pemimpin itu adalah pemimpin yang bisa mengajak orang untuk mentaati aturan-aturan, mentaati kitabullah dan mentaati agama ini, bukan mentaati dia, ya. Kecuali yang disampaikannya dia itu adalah yang bersumber daripada kitabullah dan sunnatu rasulillah, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau melarang mahar dalam jumlah yang besar dan jumlah yang mahal, ya, maka seorang wanita berkata, wahai Umar, kok engkau melarang mahar besar, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ataitum ihdahunna qintara, kata Allah, ya, qintara, dan Allah dan kamu telah memberikan kepada istri kintoran, harta yang banyak. Allah aja membolehkan, kenapa engkau mau melarang Umar? Kata seorang wanita. Ya, ketika itu Umar sedang bicara di atas mimbar. Ya kan? Umar itu siapa? Umar itu khalifah. Umar itu siapa? Umar itu min ulama'is sahabah. Umar itu siapa? Mujtahid. Tapi ada seorang nenek tua mengatakan, Umar, engkau mau melarang, padahal Allah mengatakan wa ataitum ihdahunna qintara, dan kamu telah memberikan kepada istri kamu harta yang banyak. Berarti boleh dong. Kata Umar apa? Akhta'a Umar. Umar salah dan nenek ini yang benar. Nah, itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat pengkultusan yang ada di zaman klasik, ya. Ini yang terjadi kepada orang Nasrani, ya, yang mengatakan apa? Al-Masihu bunullah, ya. Mereka mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan mereka, bahwa Isa adalah anak Allah, bahwa Isa adalah salisu salasah, trinitas. Sedangkan orang Yahudi juga begitu. Uzairuni binullah, kata mereka Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini pemujaan
yang melampaui batas. Kita memuji Nabi, mengagungkan Nabi, menghormati Nabi, tapi tidak sampai menuhankan Nabi. Nah, ini yang pertama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengkultusan di zaman modern ini adalah otoritas mutlak, ketaatan buta pada fatwa yang jelas-jelas menghalalkan yang haram. Itu tidak boleh. Itu. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan juga kembali kepada As-Sunnah. Kecuali masalah khilafiyah, kecuali masalah furu'iyah, tidak ada masalah. Ya. Kalau hal furu'iyah dan khilafiyah, dan di situ ada ruang untuk berfatwa, berpendapat. Tapi kalau udah jelas-jelas haram, kemudian ada yang menghalalkan, padahal di situ tidak ada ruang ijtihad, maka disitulah ketika orang mentaati itu berarti dia sudah menganggap orang tersebut sebagai Tuhan. Karena tidak ada yang berhak menghalalkan dan yang mengharamkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk pengkultusan di zaman dahulu apa? Al-wasilah al-munharifah, at-tawassul. Tawassul yang menyimpang. Seolah-olah menurut mereka bahwa doa tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui kiai ini, melalui nabi ini, melalui orang soleh yang ini. Nah, itu juga adalah bentuk penyimpangan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di zaman sekarang tadi udah kita katakan fanatisme terhadap influencer itu, ya, seperti diikuti secara total gitu. Oh, ini ada influencer, artis terkenal gitu. Apapun yang dari dia semua diikuti, semua dibenarkan, dan tidak boleh dikritisi dan tidak boleh dikatakan salah. Itu yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kunu rabbaniyin, ya, tapi jadilah kamu rabbani, kata Allah Subhanahu wa taala. Rabbani itu mansubun ila rabbi wa ka'annahu, ya, wa ka'annahu yaqtadi ar-rabbah, dan seolah-olah dia meniru Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan oleh Nabi jadilah rabbani? Artinya tirulah Allah Subhanahu wa taala, memudahkan urusan orang lain. Kasih sayang, Allah kasih sayang kepada hambanya, maka kita kasih sayang kepada sesama. Allah memaafkan hambanya, maka jadilah kita orang yang pemaaf. Ya. Takhallaqu bi asma'illah, berakhlaklah kamu dengan nama Allah dan dengan sifat Allah. Kecuali ada sifat-sifat tertentu yang bisa ditiru, seperti al-mutakabbir, ya kan, al-qahhar, al-jabbar. Tapi banyak yang bisa kita tiru. Ar-Ra'ub, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Al-Quddus bisa kita tiru. Tapi yang ada yang tidak bisa kita tiru. Nah, itulah dikatakan. Nah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Dengan kamu mengajarkan Alkitab. Artinya apa? Jadilah kamu orang yang alim, dan jadilah kamu orang yang mengajarkan ilmu. Itu maksudnya. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Nah, kemudian di ayat berikutnya, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan Allah tidak memerintahkan kamu untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan. Aneh memang, heran. Kenapa ada manusia di zaman ini, ya, dan jumlahnya tidak sedikit, Pak. Jumlahnya jutaan orang, bahkan miliaran orang yang menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Allahu Akbar. Ya. Allah sendiri yang mengatakan wala ya'murakum, dan Allah tidak memerintahkan kamu untuk mengangkat para malaikat dan nabi sebagai Tuhan. Masya Allah, ya. Jadi kalau begitu kita lihat, agama Islam ini adalah agama pembebasan,
Artinya membebaskan manusia dari penghambaan kepada makhluk kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk penghambaan itu ya tidak ada kecuali penghambaan ya dari apa? Dari makhluk kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yang bisa kita ambil daripada ayat ini adalah bahwa tidak boleh diberikan cek kosong kepada seseorang, baik guru, tokoh politik, influencer, ya, yang memiliki ketaatan mutlak, ya, ya. Tidak ada ketaatan mutlak itu kepada tokoh agama, tokoh politik, dan juga influencer yang ada di zaman ini, ya. Siapapun kalau dia mengikuti kitabullah dan ikuti sunnatu Rasulillah, itu yang kita ikuti. Siapapun dia, kalau dia bertentangan dengan kitabullah dan bertentangan dengan sunnatu Rasulillah, maka tidak ada taat baginya. Sebab Allah mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Tuhan. Tapi bukan masalah khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah dimaklumi aja gitu. Oh, ini dia mengikut pendapat ini. Sementara ada pendapat ini, ya udah nggak kita salahkan dia. Ya. Tapi kalau udah betul-betul menentang yang sudah jelas-jelas halal haram kemudian dihalalkan, itu tinggalkan aja itu. Sebab kalau kita masih mengikuti juga berarti kita sudah meninggalkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimul kitaba wa kuntum tadrusun wala ya'murukum an tattakhidul malaikah. Ayat ini juga ikhwah rahimakumullah adalah menentang apa? Fanatisme mazhab, fanatisme golongan, ya, fanatisme kesukuan, ya. Orang yang beriman itu ya mazhabnya apa? Mazhab kebenaran. Dimanapun kebenaran itu, dia akan ikuti itu. Ya, dimanapun. Mau di golongan ini, mau di golongan ini, mau di golongan ini, mau di kiai ini, mau di guru ini, mau di sini. Ya. Nah, itu yang perlu untuk kita pelajari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan, ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah mungkin dia menyuruh kamu kufur setelah kamu muslim? Ini kan pertanyaan orang-orang Nasrani kepada Nabi. Wahai Muhammad, apakah engkau meminta kami supaya kami menyembah kepadamu sebagaimana Nabi Isa, kata mereka, dalam klaim mereka, yang memerintahkan kami untuk menyembah dia. Ya. Kata Allah apa? Ayamurukum, apakah mungkin Muhammad itu menyuruh kalian kufur setelah kalian muslim? Nah, setelah kalian dibebaskan daripada kemusyrikan, dibebaskan dari kekufuran, apakah mungkin dia menyuruh kalian kembali kepada kekufuran? Itulah ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. Ya, ini lanjutan ayat ke-81. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah para nabi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta para nabi untuk bersumpah. Gitu. Presiden memanggil para gubernur datang ke Jakarta, ke istana, ya kan? Untuk bersumpah di hadapan presiden. Apa isi sumpahnya? Pertama, setia kepada NKRI. Ya kan? NKRI harga mati. Yang kedua, menjalankan tugas sebagai gubernur dan tidak berkhianat, ya kan? Itu kan ada ya. Allah Subhanahu wa taala pun mengambil sumpah daripada nabi. Nabi-nabi semua ya
menjalankan sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa isi sumpahnya? Kata Allah apa? Lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Karena aku telah memberikan kepada kalian kitab. Ya. Ada kitab Al-Qur'an, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada suhufi Ibrahim, ada suhufi Musa, ya kan? Wa hikmatin, dan karena aku juga telah memberikan kepada kalian hikmah, kebijaksanaan. Nah, kata Allah apa? Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Ya, nanti kalau datang kepada kamu rasul di akhir zaman, musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada di tangan kamu. Artinya dia membenarkan Taurat, dia membenarkan Injil, dia membenarkan Zabur. Apa yang diminta Allah kepada mereka? La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Wahai para nabi-nabi, hendaklah kamu beriman kepadanya dan hendaklah kamu menolongnya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala meminta kepada nabi, seluruh nabi yang terdahulu, ya, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad, dan di antara itu banyak nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Allah meminta kepada mereka, la tu'minunna bihi, kalian harus beriman kepada nabi akhir zaman. Artinya sesama nabi itu saling mengimani, saling mempercayai. Ya. Tidak ada Nabi Musa mengingkari kenabian Nabi Isa. Tidak ada Nabi Musa mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah ikhwah. Karena mereka adalah bersaudara. Ya, karena mereka satu visi dan satu misi. Satu visi yaitu mengajarkan tauhid la ilaha illallah kepada seluruh umatnya. Itu la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, dan hendaklah kamu menolong mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa nabi-nabi yang terdahulu itu menolong nabi yang datang di kemudian hari? Itu kan pertanyaan. Ya, kalau Allah meminta nabi, katakanlah Nabi Musa sama Nabi Isa sama Nabi Ibrahim untuk menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira seperti apa ya? Saya mau mengumpamakan begini. Ya. Zaman Nabi Ibrahim meminta supaya percaya akan datang suatu nabi nanti, nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Isa juga diminta percaya bahwa akan datang nabi di akhir zaman. Sebenarnya sama saja dengan kita hari ini. Kita hari ini pun diminta untuk percaya bahwa akan turun nanti suatu saat Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Bahwa akan turun juga nanti siapa? Dajjal. Itu. Ya kan? Nah, kita pun la tu'minunna bihi. Kalian harus beriman bahwa Dajjal akan datang dan bahwa Nabi Isa akan datang. Cuma kita mungkin tidak ada dituntut la tansurunnahu. Hendaklah kamu menolong siapa? Nabi Isa, dan hendaklah kamu memusuhi Dajjal, ya. Paling-paling kita diminta untuk setiap hari na'udzubillah, minta perlindungan kepada Allah daripada fitnah dan Dajjal. Jadi bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari zaman Nabi Nuh sampai kepada Ibrahim, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, mereka sudah diberitahu bahwa akan ada nabi di akhir zaman namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Buktinya Nabi Isa mengatakan dalam Quran, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa itu, inilah bentuk pertolongan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Ya, mengkondisikan umatnya, ya, mengkondisikan umatnya, memberitahukan umatnya, menyiapkan mental umatnya dengan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar mereka nanti tidak kaget. Itu. Walaupun pada kenyataannya setelah datang Nabi Muhammad justru mereka mengingkarinya dan tidak mau beriman kepadanya. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa alaihissalam memberitahu kepada umatnya
bahwasanya Nabi Muhammad akan datang di akhir zaman? Iya. Ya. Apa dalilnya? Lihat Al-Baqarah. Ya. Dalam Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Orang-orang Yahudi itu kalau kalah perang sama musyrikin, kata mereka apa? Nanti akan datang Nabi akhir zaman, kata mereka. Dan dia akan berperang bersama kami dan akan mengalahkan kalian. Itu. Wa yastabtihuna, ya. Dan mereka minta pertolongan kepada Allah dengan Nabi akhir zaman ini. Tapi tatkala Nabi akhir zaman itu datang kepada mereka, bukannya mereka bergabung kepada Nabi Muhammad, tapi malah justru memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi yang terdahulu itu pun di samping mereka telah beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan mereka menolong dan membantu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi memang sebahagian kecil atau segelintir orang dari umat Nabi yang terdahulu itu yang mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum." Berarti para nabi itu semua sejak Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan sampai hari ini kita pun adalah bagian daripada sebuah bangunan tauhid yang besar. Kayak kalau kita lihat, ya, tauhid itu seperti membangun sebuah bangunan yang bertingkat, ya, gedung yang tinggi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membangun pondasinya. Itu. Nabi Ibrahim membangun pondasi tauhid itu. Nabi Musa alaihissalam memasang dindingnya sebelah sini. Nabi Isa memasang dindingnya. Tinggal Nabi Muhammad membuat atapnya. Jadi seperti itulah nabi yang terdahulu, saling melengkapi, saling membantu, dan saling menolong. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah meminta sumpah kepada setiap nabi. Wa id akhadallahu mitsaqan nabi. Mitsaq itu adalah perjanjian. Ya, kalau ahdun perjanjian. Tapi kalau mitsaq adalah perjanjian berat yang harus ditepati dan harus ditaati. Makanya kalau nikah itu disebut apa? Mitsaqan ghalidhan. Ya. Perjanjian yang keras, yang harus dipatuhi dan harus ditaati. Nah, kemudian kita lihat ini. Apa kata Allah kepada mereka? Qala aqrartum wa akhadtum ala dalikum isri. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka apa? Aqrartum wa akhadtum ala dalikum isri. Ya. Wahai para nabi, apakah kamu menerima perjanjian ini? Wa akhadtum ala dalikum isri. Ya. Dan apa? Dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu. Qalu aqrarna, kata mereka kami mengakui. Kata Allah apa? Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kata, kalau kamu sudah mengakui dan kalian sudah bersaksi, aku juga menjadi saksi bersama kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah rahimakumullah. Pertolongan lain yang diberikan oleh para nabi-nabi yang terdahulu adalah pertolongan spiritual. Ya, coba lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Ya, di sana di Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika pulang ke dunia, ke bumi ini, mampir ketemu dengan Nabi Musa, ngobrol sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, ya, apa engkau dapat dari Allah? Kata Nabi SAW, 50 sholat dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu nggak bakalan kuat, nggak bakalan sanggup. Ya, pergilah kembali kepada Allah, minta keringanan. Akhirnya Nabi balik kepada Allah,
dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, sampai akhirnya 5. Terakhir udah 5, kata Musa, minta lagi pengurangan Muhammad. Kata Nabi Muhammad, aku malu, sudah terlalu banyak bolak-balik kepada Allah, minta pengurangan, cukuplah ini. Artinya, Nabi Musa alaihissalam memberikan support kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam alam Isra wal Mi'raj. Makanya dia itu seolah-olah memenuhi janjinya, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Ya, hendaklah kamu beriman kepadanya dan hendaklah kamu menolongnya. Jadi kan dikatakan bahwa suatu saat nanti menjelang hari kiamat Nabi Isa alaihissalam turun. Oh, itu gak kebayang kepada kita. Bagaimana ceritanya diperintahkan kepada Nabi Isa untuk beriman kepada Nabi Muhammad, sedangkan waktu Nabi Isa hidup, Nabi Muhammad belum ada, ya kan? Ternyata ayat itu betul-betul berlaku kepada Nabi Isa. Begitu nanti Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi ini, dia tidak pakai syariatnya. Dia pakai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Dia mengikuti wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia salat 5 waktu. Salatnya sama dengan salat kaum muslimin. Turun dia dibawa oleh malaikat Jibril, ya. Dibawa oleh malaikat, ya. Kemudian begitu sampai di mihrab, ya, di mihrab ada riwayatnya seperti itu. Kemudian dia langsung yang mengimami salat, dan dia langsung yang memimpin perlawanan kaum muslimin untuk mengalahkan Dajjal pada saat itu. Subhanallah, ya. Ayat ini panjang ceritanya, la tu'minun nabihi wa la tansurunna, sehingga mereka mengatakan qalu aqrarna qala fashhadu. Kata Allah kepada para nabi itu, saksikan kalianlah, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku di antara kamu menjadi saksi. Jadi taubahnya dakwah tauhid itu seperti obor tauhid itu. Pertama dibawa oleh Nabi Nuh, diserahkan estafet itu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nabi-nabi yang terdahulu itu, ya, taubahnya mereka seperti duta, ya, duta yang menyampaikan kepada negara yang ada di sana, oh ini ada raja mau datang, gitu. Raja baru mau datang, ya, sehingga mereka mempersiapkan segalanya. Jadi tidak ada nabi itu saling mendustakan, dan tidak ada nabi itu saling menjelekkan. Mereka semua adalah bersaudara, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'akum minasyahidin. Kemudian di akhir ayat itu dikatakan, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini berlaku juga kepada para nabi. Peringatan keras dari Allah. Walaupun kalian nabi, walaupun kalian orang yang paling kucintai, kata Allah, tapi andai kata kalian menyimpang, walaupun itu hampir dipastikan mustahil, ya, tidak ada nabi yang menyimpang, ya, tidak ada nabi yang berkhianat, faulaika humul fasiqun. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau nabi-nabi yang terdahulu saja, ya, membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Isa mengatakan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya, dan memberikan kabar gembira akan datang nabi di akhir zaman namanya Nabi Muhammad. Ini Nabi Isa ini hebat ini. 600 tahun sebelum datang Nabi Muhammad, dia udah menyampaikan, ya. Kemudian mungkin entah tahun berapa kiamat ini, mungkin tahun 3000 nanti atau tahun 4000, Nabi Isa pun akan membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi Isa bersama-sama kaum muslimin memerangi dan mengalahkan Dajjal, itu. Subhanallah, ya. Agama Islam ini,
maka kita katakan tadi adalah agama yang membebaskan manusia dari menyembah kepada selain Allah, kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Faulaika humul fasikun, dikatakan apa ini, maka merekalah orang-orang yang fasik. Oleh karena itu di akhir ayat ini Allah berfirman apa? Di akhir ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini dikatakan afa ghaira dinillahi yabghun, apakah selain agama Allah mereka cari? Itu. Apakah mau mencari selain agama Allah? Apakah mau mencari selain ajaran tauhid? La ilaha illallah. Padahal kata Allah, walahu aslam, dan kepadanya lah tunduk apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, langit saja tunduk kepada Allah. Ya, apalagi bumi. Alam semesta ini tunduk kepada Allah. Kok bisa-bisanya manusia yang lemah dan tidak berdaya, ya, mau menentang dan melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyat ayat 79 sampai ayat 83 ini mengajarkan kepada kita tauhid la ilaha illallah. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pertama, dilarang mengkultuskan. Mengkultuskan siapa? Tokoh agama, tokoh politik, tokoh influencer. Tidak ada pengkultusan. Ya. Yang kedua, kita disuruh untuk memiliki daya pikir yang kritis, ya, bahwa timbangan itu bukan orang, timbangan itu adalah kebenaran, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan dengan kajian ini menambah keimanan dan juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Tosin. Ayat 83 menyebutkan makhluk berserah diri dengan dua cara, tau'an, sukarela, dan karhan, terpaksa atau hukum alam. Dalam budaya kerja, kita sering melihat karyawan yang patuh karena integritas atau sukarela, dan yang patuh karena takut sanksi atau SOP, dalam arti terpaksa. Ya. Berdasarkan tafsir ayat ini, apakah kepatuhan yang terpaksa karena sistem atau pengawasan ketat tetap bernilai di mata Allah sebagai bentuk keislaman, ataukah ada tingkatan kualitas yang hilang? Bagaimana kita sebagai pemimpin mengubah tim dari kepatuhan karhan menjadi tawaan? Masya Allah, ya. Oh, dalam sekali. Dan kepatuhan itu memang ada dua. Yang pertama, kepatuhan karena sukarela. Yang kedua adalah karahan. Tapi kalau dalam konteks pekerjaan, saya pikir dua-duanya bagus lah. Kenapa? Karena di dalam hadis ihsan itu, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu engkau menyembah Allah. Dan kalau kita katakan engkau bekerja dan kerjamu itu ibadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Ya. Engkau begitu dekat dengan Allah, ya, seperti seorang yang bekerja di istana. Ya. Dia berada lingkaran satu istana itu. Ya. Jadi dia menjaga ketaatannya, menjaga sikapnya, ya, karena dia melihat raja dan raja melihatnya. Dia bukan karena takut, ya, tapi karena apa? Karena dia merasa begitu dekat dengan raja, ya, begitu dekat dengan raja tadi, sehingga dia menjalankan semuanya dengan penuh kecintaannya, dengan penuh sukarela gitu. Tapi
Yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa pada level yang nomor satu ini, fa innahu yarak. Engkau bekerja dan beribadah seperti orang yang sedang diawasi oleh CCTV gitu. Gitu. Seperti orang yang diawasi oleh CCTV itu. Gitu. Orang yang diawasi CCTV itu, misalnya ada orang mau nyolong, begitu lihatnya di atas ada CCTV, nggak jadi gitu ya. Itu karena takut. Jadi orang beribadah itu ada dua, ada karena takut, ada karena cinta. Kalau yang pertama tadi karena cinta, itu tingkatan yang tertinggi. Yang kedua adalah karena takut hukuman, itu juga masih dianjurkan dan masih dibolehkan. Nah, tapi yang nggak boleh itu yang tidak pada derajat ihsan dan tidak pada derajat khauf, ya, tapi malah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi dikatakan dalam ayat ini bahwa seluruh yang di langit dan yang di bumi itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tau'an wa karhan. Apa itu karhan? Di dalam tubuh kita ini ada yang terpaksa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Detak jantung kita. Ya. Atau gerakan urat nadi kita. Ya kan? Atau bahkan gerakan mata kita ini, kedipan mata kita itu kan bukan usaha kita. Berapa kali dalam pengajian ini mata kita berkedip? Itu kan di luar usaha kita, ya. Itu namanya karhan. Atau detak jantung kita, atau aliran darah kita, gitu. Tapi yang dikatakan tau'an itu adalah al-umurut at-taklifiyah, yaitu perintah-perintah Allah yang dalam bentuk taklif dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat 5 waktu itu tau'an. Kita meninggalkan menjaga pandangan kita itu tau'an. Itu bentuk kepatuhan kepada Allah. Tapi juga kedipan mata kita dan juga detak jantung kita dan juga detak nadi kita itu adalah ketaatan juga kepada Allah. Tapi yang satu itu ada pahala, yang satu tidak ada pahala. Kira-kira berapa kali sehari mata kita berkedip? Tidak ada pahalanya. Berapa kali jantung kita berdetak? Juga tidak ada pahalanya. Berapa kali nadi kita berdetak? Tidak ada pahalanya. Tapi al-umur at-tau'iyah, perkara-perkara yang kita lakukan secara sukarela dan itu ada perintahnya, tapi ada syaratnya, itu ada perintahnya, maka itulah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah perusahaan tadi, ya, seperti yang ditanyakan, apakah selalu bahwa semua orang taat kepada aturan itu berdasarkan kecintaan dan sukarela dan atas dasar integritas? Sebenarnya itu yang terbaik, ya, berdasarkan integritas. Karena orang yang melakukan itu berdasarkan integritas, dia melakukan itu bukan karena adanya pengawasan. Ada pengawasan atau tidak ada pengawasan, maka dia tetap menjalankan. Ya. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, maka dia akan menjalankan. Tapi ada juga yang sebahagian orang, ya, yang menjalankan itu kalau ada pengawasan, kalau ada hadiah, kalau ada apresiasi dan lain-lain. Nah, tapi saya pikir dua-duanya adalah hal yang baik. Yang pertama ini hendaknya mempertahankan dan meningkatkan, sementara yang kedua tadi, ya, hendaknya meningkatkan lagi supaya naik kepada darajat ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu saja. Jazakumullah khairan. Ya, demikian kajian pertemuan pada hari ini. Berhubung waktu sudah pukul 9.30, kita akhirkan saja. Sebelum diakhirkan, mari kita dengar berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Manaf Al-Sema. Fadhil Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian Rebuan pada hari ini telah usai. Semoga apa yang kita dapat tadi kita bisa amalkan di kehidupan sehari-hari kita ke depan, dan insya Allah kita semua terus mendapatkan keberkahan dari Al-Quran sebagaimana habit yang sudah dibangun di HNI, yaitu sebelum mulai kerja kita selalu tilawah TQDP ya, tilawah Quran dan doa pagi, dan juga sudah dibangun habit tersebut di anak-anak perusahaan HNI, dan insya Allah para BC juga di seluruh Indonesia akan mengikutinya. Jangankan kita mendengarkan bacaan Al-Quran saja kita mendapatkan keberkahan, apalagi kita membaca, mengkaji dan mengamalkan. Insya Allah Allah akan turunkan, Allah akan alirkan omset-omset besar dari arah yang tidak disangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya, karena kemarin hanyalah akhir tahun, bukan akhir dari segalanya. Salam sehat, sejahtera dan sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.